Ada cerita tentang seorang wali Allah yang ketemu dengan makhluk yang namanya wabah ini. Jadi cerita ini ada memang di salah satu kitab. Seorang wali yang bertemu wabah yang mau masuk kota Damaskus. Jadi wabah ini papasan dengan si wali ini, terus ditanya oleh wali ini, engkau mau kemana? Aku mau ke Damaskus. Sudah saatnya ditakdir Damaskus akan mengalami wabah. Katanya sang wali, ya sudah, monggo, tugasmu memang itu. Tapi saya tanya, kira-kira nanti korbannya berapa? Saya dapat amanat untuk sedikitnya untuk mengambil sekitar 1.000 nyawa dari wabah ini. Akhirnya oleh si wali ya dipersilahkan, begitu memang tugasnya. Masuklah wabah itu ke kota Damaskus. Terjadi wabah selama kurang lebih 2 tahun. Setelah 2 tahun si wabah ini pulang kembali. Ya kok yang dilalah ketemu lagi sama waliullah ini. Ditanya lagi, sudah selesai wabahnya 2 tahun yang lalu? Sudah, ini saya mau pulang. Jadi mengambil 1.000 orang? Ya, jadi saya ambil 1.000 orang. Tapi ternyata yang meninggal 50.000 orang. Loh, kok bisa? Kamu kan cuma bertugas mengambil 1.000 nyawa. Iya, saya ngambilnya 1.000 sebenarnya. Cuma yang 49.000 ini panik. Yang 49.000 ini bingung karepe dhewe, terus jadi sakit, jadi meninggal. Akhirnya ya 50.000. Ini cerita ini kita dengar kemarin ya. Banyak yang menceritakan versi ini. Maksudnya apa? Ternyata penyakit itu tidak hanya ditentukan oleh jenis penyakitnya. Sikap kita juga menentukan. Karakter kita terhadap penyakit juga menentukan. Makanya tetap sakit apapun yang kita miliki, cara berpikirnya harus tetap optimis. Itu saya bawa quotes dari Hippocrates yang dikenal dengan filosof Yunani yang concern dengan ranah kesehatan. Kapan-kapan kita gali ya gagasan-gagasan beliau. It's far more important to know what person the disease has than what disease the person has. Katanya Hippocrates, lebih penting untuk tahu what person the disease has. Orang seperti apa yang ditimpa oleh penyakit, dibandingkan tahu penyakit apa yang menimpa seseorang. Ini seperti penjelasan tadi sebelumnya, karakter seseorang, sikap seseorang, watak seseorang terhadap penyakitnya itu menentukan juga terhadap, lebih menentukan dibandingkan penyakit apa yang menimpanya. Ini teorinya Hippocrates. Saya ada 1-2 teman yang menurut saya beliau ini sakit. Banyak orang yang menyarankan dia, Pak, mbok check up, mbok dicek, dan macam-macam itu. Tapi beliau ini punya pandangan bahwa saya takut mau ngecek ini. Nanti kalau ketahuan bahwa darah saya tinggi, apa kolesterol saya tinggi, nanti saya drop. Jadi beliau ini takut kalau dia tahu bahwa ternyata dia memang banyak penyakit, terus malah drop, malah nggak bisa aktif, malah mikir penyakit. Akhirnya dia malah takut itu. Ya, ini mungkin ada salahnya di level tertentu juga. Ya ada benarnya, jangan-jangan memang begitu. Sekarang berpikirnya masih positif, pokoknya aku sehat, terus masih bisa beraktivitas. Tapi siapa tahu nanti kalau ternyata setelah dicek malah tahu jadi penyakit, malah kepikiran, malah jadi negatif. Mungkin begitu kan, beliau yang lebih ngerti tentang kondisi mental beliau sendiri. Ya ada juga bahayanya. Jadi hidup itu kan selalu begitu, harus tepat
mengambil keputusan di titik yang sangat akurat karena meleset sedikit. Seperti tadi, antara manfaat dan bahaya itu kan sama-sama ada. Kalau kita ngambil keputusan yang tidak pas, ya nanti justru keliru jadi bahaya. Tapi katanya Hippocrates tadi ini, jadi penyakit itu berarti apa? Tidak sekedar penyakit apa yang nempel ke kita, tapi lebih penting lagi karakter apa yang kita miliki sehingga berpengaruh terhadap rasa sakit. Jadi disease yang berpengaruh terhadap illness. Oke, kita lanjutkan. Kalau tadi sudah variabel X internal, sekarang kita masuk ke variabel eksternal. Di variabel eksternal ini berarti yang berpengaruh terhadap sakit yang kita alami ternyata tidak hanya internalnya saja, tapi juga eksternal. Internal tadi 3 tadi, jenis penyakitnya, kemudian sikap kita dan karakter kita terhadap penyakit. Kalau yang eksternal ini berhubungan dengan yang pertama, dengan masyarakat. Jadi masyarakat juga di sekeliling kita ini juga penting loh, berpengaruh terhadap sakit yang kita alami. Ini masyarakat sekeliling kita ini tipenya menguatkan orang yang sakit, menyusahkan orang yang sakit, atau tipe cuek saja kalau ada tetangganya sakit. Ini juga berpengaruh. Jadi ada masyarakat yang sangat peduli, ada masyarakat yang cuek, atau jangan-jangan ada masyarakat yang tidak peduli. Sakit atau tidak sakit, masih harus menetapi kewajiban-kewajiban kemasyarakatan misalnya. Ini menentukan juga ternyata terhadap kondisi sakit. Yang kedua, nilai dan budaya di tengah masyarakat juga menentukan. Ada zaman saya KKN dulu, ada masyarakat yang kalau sakit tidak percaya dokter, lebih percaya pada paranormal yang hidup di kampung itu. Itu nilai dan budaya di tengah masyarakat. Lebih percaya pada misalnya pengobatan herbal, itu kan nilai dan budaya di tengah masyarakat. Tidak mau obat kimia, maunya obat-obatan yang diambil dari alam. Ya meskipun sebenarnya kimiawi itu ya termasuk bagian dari alam sebenarnya. Tapi akan ada orang yang tidak mau obat buatan pabrik, maunya racikan jamu dan macam-macam lah. Yang pandangan-pandangan ini kan banyak di tengah masyarakat. Ini mempengaruhi juga kondisi si sakit. Ada juga yang ketiga, pengaruh ekonomi. Kalau ini saya tidak perlu menjelaskan ya. Ya ekonomi ya penting. Saya Pak, tidak anti dokter sih. Apalagi kalau bisa ya ke dokter spesialis. Dan ya biayanya tidak ada ya Pak. Ekonomi itu kan menentukan juga. Saya cukup Pak minum ramuan daun ini. Lah kok tidak ke dokter? Tidak kuat bayar. Oke. Ekonomi ikut bermain. Ada sakit yang muncul karena ekonomi, mungkin karena pepetan ekonomi, terus yang dikonsumsi tiap hari jadinya tidak berkualitas sehingga mudah sakit. Ada pengobatan juga yang terpengaruh oleh ekonomi, kuatnya bayar yang mana, bisanya berobat kemana, itu juga ekonomi. Jadi ini tidak perlu saya jelaskan. Berpengaruh juga layanan kesehatan. Uang ada sih, kemudian mau berobat ke dokter, tapi rumah sakitnya jauh, kebetulan rumahnya di daerah-daerah pelosok yang tidak terjangkau. Itu juga berpengaruh. Ini variabel-variabel eksternalnya sakit. Mungkin di aspek-aspek eksternal ini ya, kalau ada masalah
kita harus bareng-bareng mencari solusinya, khususnya mereka yang punya kuasa, para pemimpin, pemerintah itu yang punya kewajiban mencari solusi kalau di ranah eksternal ini ada masalah. Masyarakat, nilai dan budaya, ekonomi, dan juga layanan kesehatan. Jadi teman-teman, sakit itu bisa disease, illness, sickness. Kita pahami secara naturalisme, instrumentalisme, konstruktivisme. Jangan lupa juga ada variabel eksternal, internal yang mempengaruhi rasa sakit. Oke, kita lanjutkan. Kita masuk ke dalam sekarang, dalam diri kita, diri orang-orang yang sakit. Mari kita pahami emosinya orang sakit. Ini kita pernah sakit, teman kita juga pernah sakit, mungkin di antara keluarga kita juga pernah sakit sehingga terpaksa kita mendampingi atau ngopeni orang sakit. Ada baiknya kita pahami respon-respon emosinya, biar kita saat melayani mereka bisa lebih bisa memahami. Yang pertama, orang sakit itu biasanya ada unsur fear, takut. Jadi, dan ada juga unsur anxiety. Anxiety itu cemas. Ini ada beda ya antara fear dan anxiety. Fear itu takut, anxiety itu cemas. Takut itu terhadap sesuatu yang nyata di depan kita. Itu takut. Kalau anxiety, cemas itu terhadap sesuatu yang mungkin terjadi di masa depan. Makanya ada penyakit yang namanya gejala kecemasan. Gejala kecemasan ini semacam psikosomatis. Orang-orang yang cemas. Sakit cemas ini mungkin orang yang misalnya ya kita habis layat, ada tetangga kita meninggal karena misalnya serangan jantung atau kena stroke. Nah itu kalau kita terpengaruh oleh tetangga kita yang meninggal itu kadang-kadang memunculkan kecemasan. Mungkin nanti waktu pulang dada kita berdebar-debar sedikit saja, kita sudah panik. Wah ini jangan-jangan kena jantung ini. Kepala kita pusing sedikit saja kita, wah jangan-jangan ini stroke ini. Itu kalau ke dokter dicek tidak ada apa-apa sebenarnya. Tapi kita merasa kayak orang kena serangan jantung. Nah itu kalau di kajian kedokteran termasuk psikosomatis sering disebut anxiety disorder. Jadi gangguan kecemasan. Bisa jadi penyakit. Meskipun awalnya hanya cemas. Kadang-kadang ini tidak cuma karena tetangga meninggal, karena kita rajin baca-baca tentang kesehatan. Ada apa sedikit di tubuh kita, kita takut. Kaki kita kesemutan sedikit saja. Waduh, ini jangan-jangan gejala stroke ini kok kesemutan. Kemudian apalah dan seterusnya. Itu namanya anxiety. Cemas tentang apa yang terjadi, yang akan datang. Kalau kita punya tetangga, punya teman sedang sakit, jangan ditakut-takuti biar dia tidak cemas. Jadi fear itu kalau sakit tentang sesuatu yang nyata, spesifik. Mas, nanti sampean diinjeksi, rasanya agak sakit sedikit ya, karena itu kan jarum ditusukkan. Terus ya, aduh takut saya dok, itu takut. Jelas yang ditakuti apa, tentang apa. Kalau anxiety tadi tidak jelas. Biasanya terjadi jangan-jangan nanti ini, jangan-jangan nanti itu. Itu kan tidak jelas. Kalau takut jarum tadi kan jelas. Itu bedanya fear sama anxiety. Aku kok muntah terusnya, aku takut nanti dehidrasi ini. Itu fear. Kalau anxiety itu seperti tadi, tidak jelas.
Itu tadi mau takut apa? Cemas yang tidak ada alasannya. Nah, itu anxiety. Orang sakit itu pasti ada fear, ada anxiety. Kita yang mendampingi, yang harus membesarkan hatinya, menenangkannya kalau memang sedang fear atau anxiety. Kemudian yang ketiga, orang sakit ya karena banyak keterbatasan, kelemahan, biasanya over dependence. Kalau dependent pasti ya tergantung sama orang lain. Makan minta disuap, kadang ke kamar mandi harus dituntun, ditemani, itu dependent. Ada kalanya sampai ke over dependent. Over dependent itu ketergantungan. Ya bahasa lugasnya jadi manja. Jadi apa-apa ingin dilayani, mentang-mentang sedang sakit. Nah ini dimaklumi karena itu respon emosinya orang sakit. Kita yang harus mengelola. Kadang-kadang memang ingin dimanja, ya kita layani secukupnya. Jangan sampai nanti ketergantungannya jadi akut, jadi menyusahkan setelah dia nanti sembuh. Tapi selama dia sakit ya memang harus dilayani. Pokoknya kita yang sedang mendampingi saudara-saudara kita yang sedang sakit ya memang dituntut kesabaran. Kadang-kadang juga ketegasan biar tidak over dependence, serba ketergantungan. Kayak kita zaman sakit kecil dulu, kadang-kadang kan kita ngerti kalau kita sakit itu apa-apa yang kita minta dituruti sama orang tua. Sehingga waktu sakit biasanya kita manjanya luar biasa. Kita minta semua yang waktu sehat kita inginkan dan kemungkinan tidak dituruti. Kita mintanya waktu sakit. Atau jangan-jangan kita pura-pura sakit biar dituruti kalau minta sesuatu. Nah itu harus hati-hati dengan respon emosi. Orang tua pasti ngerti lah cara membaca kita, bagaimana merespon kemanjaan kita waktu sakit. Itu over dependence. Ada juga respon emosinya orang sakit, yaitu marah dan hostility, hostile itu benci. Orang sakit itu biasanya marah-marah karena dia merasa sedang lemah, merasa tak berdaya, merasa ada masalah. Itu kadang-kadang ekspresi keluarnya marah. Nyambung sama bawahnya itu rewel. Ya, saya tidak tahu bahasa Inggris rewel itu apa, ya tak tulis rewel aja di situ. Marah dan rewel. Habis minta apa diberi, terus tidak mau, ganti minta yang lain lagi, itu rewel. Ya, kita maklumi karena memang situasinya sedang sakit beliau. Marah itu harus kita mampu menampung kemarahan mereka karena mereka sedang merasa lemah, sedang merasa tak berdaya, sedang merasa tidak enak, sedang merasa kesakitan dan lain sebagainya. Kadang-kadang keluarnya dalam bentuk kemarahan dan juga kerewelan. Ada yang regresi. Regresi ini menarik diri. Apa menarik diri itu? Jadi tidak pede, merasa dirinya tidak berguna, merasa dirinya tidak penting lagi, merasa dirinya sudah mau mati. Itu biasanya terus dia menarik diri. Diajak ngomong tidak mau. Ada tamu ingin ketemu dia tidak mau. Pokoknya regresi, dia ingin menarik diri, merasa dirinya tidak penting, merasa dirinya tidak ada gunanya. Itu regresi. Kitalah yang mendampingi mereka, yang membersamai mereka, harus sabar, kemudian menyingkirkan semua hal-hal negatif yang ada di pikiran mereka. Ya harus pelan-pelan, karena memang kondisinya sedang sakit. Jadi ini, slide ini menurut saya penting untuk kita yang sedang sakit memahami diri maupun teman-teman yang kebetulan punya keluarga, punya tetangga, punya teman sedang sakit dan kita punya sedikit atau banyak tanggung jawab, kewajiban untuk melayani mereka. Bagi yang sedang sakit, mungkin jadi bahan refleksi
bahwa dalam dirimu yang sakit kadang-kadang muncul emosi, ketakutan, muncul kecemasan, muncul kemanjaan, kerewelan, kemarahan. Ayo dimaklumi, syukur-syukur bisa diatasi sehingga tidak sangat menyusahkan orang yang melayani kita. Jadi ini pentingnya kita memahami emosi-emosi orang yang sedang sakit. Yang terakhir, kalau yang terakhir ini positif, harapan. Ada orang sakit itu yang memang cara berpikirnya positif. Dia penuh harapan, insya Allah nanti sembuh. Kalau sudah sembuh, nanti bisa kembali seperti sedia kala. Tidak lama lagi pasti sembuh, pasti ada obatnya. Ini harapan. Kalau orang yang si sakit ini sudah mampu mengembangkan cara berpikir positif, penuh harapan, kita yang mendampingi tinggal membantu, menguatkan, menghidupkan terus agar harapan ini tetap ada. Jadi inilah situasi emosional orang yang sedang sakit. Oke, seperti saya bilang tadi ya, sakit itu bukan aib, tapi sakit itu sesuatu yang manusiawi yang menimpa kita sebagai manusia yang punya titik-titik lemah. Saya lanjutkan. Ada teori tentang proses adaptasi orang-orang yang mengalami musibah seperti sakit ini. Ini penting bagi kita yang sakit atau yang sedang mendampingi orang sakit. Serangan pertama, waktu kita dapat penyakit atau seseorang terkena penyakit, itu biasanya disikapi dengan denial. Denial itu penyangkalan. Ndak mungkin. Aku ini ndak sakit. Ndak mungkin sakit itu. Ndak mungkin sakit ini. Itu denial. Bukan aku. Ini kemarin di berita banyak ya orang yang disuspek sakit, sudah terkena virus yang hari ini populer sekali itu, tapi ada denial. Jangan dimarahi orang-orang denial ini, itu manusiawi. Orang yang di pukulan pertama dia menyangkal. Ya kayak teman-teman itu loh, kalau waktu sedang baru diputus pacarnya pertama, kita kan denial. Ndak lah, ndak mungkin, ndak seperti ini. Nah itu denial, menolak. Ini aku mesti sedang mimpi, itu denial. Apa salahku, apa dosaku, denial, menyangkal. Manusiawi. Karena dapat ndak enak pertama itu kan biasanya kita tolak. Yes, mudahnya kalau teman-teman makan itu loh, kalau tiba-tiba menelan barang pahit atau barang tak enak itu kan biasanya refleks terus kita muntahkan. Itu denial. Jadi orang yang sakit di pukulan pertama, di serangan pertama secara mental biasanya denial, menolak. Terus yang kedua, kalau ternyata memang benar kamu mau menolak gimana, hasil labnya sudah seperti itu, sudah jelas bahwa gejala-gejalanya kamu mengalami penyakit itu, biasanya level 2-nya adalah anger, marah. Entah marah yang dipendam dalam dirinya sendiri atau mungkin ada yang diungkapkan keluar. Jadi setelah jelas bahwa iya ternyata aku ini sakit, biasanya marah. Kayak kalian ya, tadi habis diputus denial, ternyata diputus beneran kan, terus marah, fotonya dirobek-robek, postingan yang kemarin di Instagram, di Twitter, di Facebook terus dihapusi semua. Nah, itu anger, ekspresi dari kemarahan. Ketika ternyata memang aku sedang sakit, ternyata aku memang ditolak, itu marah setelah menolak. Oke, setelah marah, ya marah kan ada durasinya. Marah terus-terusan ya capek.
biasanya terus ketika sudah turun marahnya muncul apa? Bargaining atau negotiation. Bargaining itu begini, negotiation. Ya mungkin aku terkena virus, tapi bukan yang paling parah kan, tapi masih ke depan nanti, masih sebentar lagi bisa disembuhkan kan, ada harapan kan, aku bisa balik padanya lagi kan, itu bargaining, negotiation. Jadi setelah marah menawar, itu bargaining. Yang lain banyak juga kan, nah itu bargaining. Tidak cuma aku kan, itu bargaining. Yang sembuh lebih banyak kan daripada yang mati, itu negotiation, bargaining, menghibur. Kadang-kadang hiburan ini tidak sukses juga ternyata. Misalnya tadi, yang meninggal lebih sedikit kan daripada yang sembuh misalnya. Terus jawabannya, iya sih, yang meninggal lebih sedikit. Tapi yang meninggal itu rata-rata yang faktor resiko. Nah, kamu punya faktor resiko ini. Nah, itu berarti bargainingnya gagal. Kayak tadi diputus, nanti kapan-kapan bisa kembali kan? Iya sih bisa kembali, tapi dia mau kawin ini langsung. Jadi seandainya kembali besok ya sudah janda. Wah itu hancur sudah kan, ambiar kamu. Bargainingnya gagal sudah. Ah, tadi marah, sudah turun melakukan bargaining, gagal. Yang terjadi apa biasanya? Depression. Depresi. Stres. Nah ini ya teman-teman yang mendampingi saudara-saudara kita yang sakit, ayo dipahami ya fase-fase ini, ditemani, benar jangan sampai melakukan hal-hal yang negatif, yang kontraproduktif untuk kesembuhannya. Apalagi di fase depresi ini. Bantu dia melewati fase depresi ini. Sampai nanti terakhir acceptance. Biasanya kalau sudah pulih sama sekali, sudah sadar sama sekali tentang kenyataan dirinya, baru bisa menerima. Ya sudah, memang situasiku memang begini, mau apa lagi, pasrahkan saja semuanya pada Allah dan seterusnya. Ini namanya acceptance, sudah menerima apa yang harus diterima. Memang kenyataannya sedang sakit. Jadi ini penting untuk yang sedang sakit memahami dirinya, atau yang melayani, mendampingi saudara-saudara kita yang sakit. Baik teman-teman, kita lanjutkan. Saya kira tentang kondisi-kondisi yang berhubungan dengan sakit dan penyakit kita lewati. Yo, kalau ada yang mau sampai detail, ya monggo belajar ilmu-ilmu kesehatan, belajar ilmu-ilmu keperawatan dan lain-lain. Itu materi-materi yang saya sampaikan ini pasti lebih akrab di ranah itu. Kita masuk ke sekarang kajian filsafatnya. Anggap saja yang tadi pengantarnya. Meskipun menurut saya ya penting sebenarnya untuk situasi kita hari ini. Karena hari ini itu kan pandemi yang jenisnya penyakit. Pasti nanti yang kita hadapi adalah orang-orang yang terkena penyakit, orang-orang sakit. Baik, sekarang kita masuk ke aspek ngaji filsafatnya. Kita gali hikmah-hikmahnya sakit. Saya awali dari filsafatnya. Jangan lupa, tadi di depan saya bilang sakit itu jangan-jangan juga ada unsur anugerahnya. Ada unsur hikmahnya. Tidak cuma musibah, tidak semata-mata bencana. Kita lihat sekarang hubungan sakit dan filsafat. Mungkin ada di antara teman-teman yang sedang sakit. Ayo kita masuk ke filsafat dengan pengalaman sakit yang kita miliki. Jadi sakit ini ternyata bisa mendorong orang untuk berfilsafat. Nah ini unik ya.
Jadi ternyata sakit ini bisa jadi salah satu kunci yang memicu kita berfilsafat. Di catatan saya paling tidak ada 4 titik yang menguntungkan kita, membawa kita ke ranah filsafat saat kita sedang sakit. Yang pertama apa? Mari kita sadari saat kita sakit itu biasanya kita dipaksa untuk menerima bahwa manusia itu termasuk kita punya kelemahan-kelemahan, punya keterbatasan-keterbatasan. Nah, ini bisa membawa kita ke ranah refleksi filosofis, refleksi tentang diri kita sebagai manusia dan segala keterbatasannya. Ternyata manusia itu lemah, ternyata manusia itu terbatas. Aku yang selama ini merasa kuat, aku yang selama ini seolah-olah merajai dunia, merajai lingkungan sekelilingku, seolah-olah bisa mengatasi masalah apa saja, ternyata tidak. Nah, ini refleksi dari kesadaran saat sakit. Mungkin teorinya sudah ngerti tentang kelemahan dan keterbatasan manusia sebelum sakit, tapi saat sakit tidak cuma teori yang kita pahami, tapi juga mengalami langsung titik lemahnya manusia. Seenak apapun makanan, seluar biasa apapun kekayaan, sedahsyat apapun pasangan yang cantik, yang ganteng, ternyata waktu kita sakit tampak tidak ada nilainya, tidak bisa diandalkan untuk hidup kita. Oh, ini membawa refleksi, pengalaman langsung. Yang pertama itu sakit mendorong kita berfilsafat.